masalah hidup. Kita semua pasti punya masalah. Nggak satupun orang yang tidak punya masalah. Tetapi masalahnya pasti berbeda-beda. Ya, ada yang masalahnya sakit penyakit, sakitan terus. Ada masalahnya nggak bisa mengikuti pelajaran. Nah, ada lagi masalahnya keuangan, ekonominya yang kurang. Ada lagi masalahnya hubungan dengan orang tua tidak harmonis. Ada lagi masalahnya dengan pasangan, suami istri yang kurang baik. Nah, setiap manusia namanya hidup di bumi pasti akan menghadapi masalah. Tergantung dari kitanya bagaimana cara mengatasi masalah itu. Ada orang kalau mengatasi masalah pergi minum-minuman. Ada lagi kalau menghadapi masalah itu pergi ke Gunung Kawi, minta kekayaan. Ada lagi kalau menghadapi masalah mabuk-mabukan. Tergantung orangnya. Nah, pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi masalah anak-anak? Ketika kamu punya masalah secara rohani, secara kekristenan, misalkan kasih tahu bahwa dalam hidup ini ada namanya ujian kehidupan. Artinya ketika kita menghadapi masalah anak-anak itu sebenarnya iman kita diuji. Apakah kita putus asa atau kita berusaha mencari jalan keluarnya. Nah, tadi ayatnya cukup panjang anak-anak, bahwa yang masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita memiliki masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, waktu itu anak-anak, Miss Lasmi ambil contoh. Waktu itu Miss Lasmi gak punya uang anak-anak. Gak punya uang, aduh gimana nih. Tapi Miss Lasmi berdoa, Tuhan bagaimana nih, gak punya uang. Nah anak-anak, beberapa hari kemudian ada anak murid Miss Lasmi telepon, Miss Lasmi bisa gak datang acara reunian? Kapan? Waktu itu Miss Lasmi kan pernah ngajar anak-anak tahun 2000. Miss Lasmi udah jadi guru. Waktu selesai tamat kuliah Miss Lasmi sudah jadi guru. Nah Miss, itu dong datang ke acara reunian. Nah, Miss Lasmi datang anak-anak ke acara reunian. Waktu itu Miss Lasmi pernah ngajar SMP SMA, pelajaran agama. Nah, mereka udah kaya-kaya anak-anak, udah jadi pengusaha, udah punya usaha, ada yang udah bekerja. Pokoknya mereka sudah punya duit gitu. Nah, waktu itu anak-anak Miss Lasmi dikasih bingkisan. Nah, Miss Lasmi penasaran, isinya apa sih? Waktu itu udah selesai, Miss Lasmi ke kamar mandi, ke toilet di mall. Waktu itu di Johnson Mall. Nah, acaranya di Johnson Mall ya, makan-makan di sana. Ya, lumayan lah. Jadi di sana. Waktu itu ke toilet Miss Lasmi, isinya apa sih gitu? Miss buka, Miss Lasmi agak gemeteran. Isinya apa sih? Amplopnya tebal anak-anak. Amplopnya tebal. Wah, Miss Lasmi lihat, ini tebal amat, banyak banget sih, 50.000. Nah, Miss Lasmi nggak hitung. Miss Lasmi gemeteran. Aduh, ini duitnya banyak amat sih gitu. Nah, sampai di rumah Miss hitung duitnya. Anak-anak puji Tuhan, Miss Lasmi dapat 2.500.000. Nah, bersyukur banget kan ketika itu Miss Lasmi nggak punya duit. Tuhan gimana ini nggak punya duit. Nah, Tuhan kasih anak-anak. Nggak nyangka Miss Lasmi dapat duit 2.500.000 dari anak murid. Nah, waktu itu Miss Lasmi berdoa, Tuhan nggak punya duit, bagaimana nih Tuhan? Nah anak-anak, Tuhan kasih jalan keluarnya. Nggak diduga, Miss Lasmi nggak nyangka, tiba-tiba aja dapat 2.500.000. Nah, bisa bayar ini, bisa beli makanan, bisa beli ini. Nah anak-anak, jadi ketika kamu menghadapi masalah anak-anak, bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan aku punya masalah Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Nah anak-anak, pasti Tuhan akan jalan keluar. Kita nggak tahu kapan Tuhan jawab. Ada aja cara Tuhan anak-anak. Tetapi
bagaimana kita ketika menghadapi kamu masalah, kamu bawa dalam doa sungguh-sungguh. Nanti Tuhan berikan jalan keluarnya seperti tadi firman Tuhan. Gak nyangka anak-anak, banyak yang masalah, yang Miss Lasmi gak nyangka tiba-tiba Tuhan kasih anak-anak. Nah, kamu apa masalahmu pagi hari ini? Kamu berdoa anak-anak, minta sama Tuhan. Jangan datang kepada manusia anak-anak. Kalau Miss datang kepada manusia mungkin kecewa. Aga, pinjamin dong Miss duit 1 juta. Gak ada Miss. Belum tentu Miss Lasmi dapat duit 1 juta dari Aga. Nah, ketika Miss berdoa sama Tuhan, nah Tuhan kasih anak-anak secara gratis, gak minta embel-embel lain. Nah, jadi pada pagi hari ini anak-anak, secara rohani Miss mau kasih tahu bahwa ketika kamu menghadapi masalah, nanti ketika kamu dewasa pasti banyak masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mungkin sekarang masalahmu adalah dalam studi, pelajaran. Nah, ketika kamu menghadapi anak-anak masalah, datang kepada Tuhan, berdoa anak-anak. Ketika kamu berdoa, kamu ceritakan sama Tuhan. Tuhan itu 24 jam anak-anak. Datang sama dia bilang bosan kamu minta mulu, nggak pernah anak-anak. Bahkan Tuhan bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan itu selalu datang ketika kamu ada masalah. Tuhan itu selalu ada ketika kamu dalam sedih. Nah, jadi pagi hari ini anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kamu menghadapi masalah, jangan pergi kepada orang lain, jangan pergi ke Gunung Kawi, jangan andalkan manusia, tetapi kamu berdoa berlutut di bawah kaki Tuhan. Kamu minta sama Tuhan, kamu ceritakan masalahmu, kamu kasih tahu sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan berikan jalan keluarnya anak-anak. Tuhan pasti akan berikan, di mana kamu harus berserah, selalu memohon kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mintalah pertolongan dari Tuhan. Ketika kamu minta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, buat kasih-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah baik. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan bahwa ketika kami menghadapi masalah, begitu banyak masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ajarkan kami selalu datang, berlutut, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Pagi ini apapun masalah yang dihadapi kelas 1 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ekonomi dihadapi oleh mama papa kami, Tuhan tolong bukakan jalan. Mungkin sakit penyakit yang dialami oleh teman kami juga jamah sembuhkan Yoel. Yang maminya masih sakit demam, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Atau pekerjaan orang tua kami yang belum bekerja, Tuhan tolong bukakan jalan. Dan bisnis orang tua kami, orderannya supaya rame, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami mau belajar Tuhan, sertailah kami belajar supaya kami tetap semangat, jadi anak yang pintar, supaya kami kelak berhasil. Berkatilah orang tua kami Tuhan, selalu dalam pekerjaannya. Berikan kesehatan juga kepada kami dan keluarga kami, supaya kami dijauhkan dari sakit penyakit, segala virus, supaya kami tetap sehat dan panjang umur di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.